Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas tentang PPDB di SMA Negeri Kota Tangerang Selatan, yang mana ini sudah 11 hari ya kita lalui dari video tutorial sebelumnya, yaitu pada tanggal 26 Mei, di mana sejak pembukaan pendaftaran itu dimulai, kita sudah masuk ke hari yang ke-11. Kira-kira apakah website dari masing-masing sekolah sudah mengalami perubahan atau belum? Kita akan bahas satu persatu, dari mulai SMA sampai SMK yang kira-kira sudah mengalami perubahan sampai ke proses verifikasi. Dan saat ini juga akan saya coba untuk memberikan tutorial bagaimana cara mengupload berbagai dokumen, khususnya untuk jalur prestasi yang biasanya untuk menginput nilai rapot dan lain sebagainya. Kita langsung saja. Di sini saya sudah membuka satu website dari SMAN 1 Tangerang Selatan. Nanti kita akan bahas juga dari video yang akan saya sampaikan kali ini, dari 12 sekolah di SMAN Kota Tangerang Selatan dan 7 sekolah SMKN di Kota Tangerang Selatan. Dan seperti yang video sebelumnya, bahwa PIN untuk tingkat SMA seluruhnya di 12 sekolah sama ya, yaitu di sini ada 413, 141. Ternyata PIN ini disamakan seluruhnya di sekolah SMA negeri di Kota Tangerang Selatan. Jadi PIN ini harap dipakai, diingat dan dicatat. Kita langsung saja melihat ke data pendaftar sementara. Ini yang selalu akan saya lihat apabila website ini sudah stabil ataupun sudah siap melakukan pendaftaran. Untuk data pendaftar sementara di sini ada dua link ya, dari yang menu yang di bawah kalau SMA 1 dan menu yang di atas. Setelah saya coba, ternyata ada sedikit perbedaan antara tombol yang ada di atas menu ini dengan tombol yang di bawah. Kita coba ya. Untuk yang tombol di atas dulu, ini saya buka data pendaftar sementara, saya buka di tab yang baru. Kemudian data pendaftar yang di bawah, kita coba dulu untuk jalur zonasi. Ini klik kanan, saya buka tab baru. Nah, untuk menu yang tadi pertama saya buka, yang ada di atas, ini tampilannya. Oke, sudah mulai ada perubahan ya. Di sini sudah menggunakan tabel masing-masing, terlihat dari urutan ya, dari urutannya yang mungkin sebelumnya belum ada tulisan seperti ini ya, jalur, status, dan keterangan siswa yang sudah mendaftar. Nah, tapi di sini saya tidak bisa melihat jumlah pendaftar karena nggak ada nomornya di sini ya. Ini requestan saya juga belum diterima ya. Kenapa tidak ada jumlah pendaftar sementara ya, supaya kita tidak ngitung secara manual. Kalau saya ngitung manual sih, saya tinggal copy semua ini, taruh di Excel, jadi bisa tahu semua jumlah yang saat ini ada. Tapi kan ini kalau di komputer, bagaimana dengan di handphone ya? Saya coba ya. Oke, taruh di Excel. Saya paste, nanti akan langsung terlihat ya dari jumlah barisnya. Paling banyak yaitu ada 699. Yang ini nomor tidak ada nama siswanya ya. Jadi 699 pendaftar yang sudah mendaftar di SMAN 1. Ya, ini kesulitan kita untuk mengecek sudah berapa sih para pendaftar yang ada. Kemudian kalau saya lihat dari tabelnya, sepertinya ini sudah siap dalam bentuk verifikasi ya. Di sini kita lihat satu persatu. Mungkin banyak yang sudah merasa saya sudah mendaftar nih, tapi dia cuma melihat namanya saja dan belum paham apa perbedaannya antara valid dengan terverifikasi dan invalid. Akan saya coba jelaskan di sini. Kita lihat di sini ada satu siswa. Di sini ada angka 0. Mungkin di sini artinya dia sekolahnya tidak masuk dalam lingkup Provinsi Banten, melainkan di luar Provinsi Banten, yaitu DKI Jakarta ya. Contohnya seperti ini ya, MTS Jakarta. Apakah ada yang Tangsel? Kalau ada yang Tangsel berarti datanya belum terverifikasi dengan baik ya. Ciputat saya rasa ini masuk Tangsel ya, tapi kenapa dia di luar Tangsel nih? Ini satu ya dapat nih.
dia lewat jalur zona, tapi di sini Ciputat dianggap di luar Tangsel. Saya nggak tahu kenapa itu. Apakah kartu keluarganya? Nah, oke, ternyata di sini ada pemberitahuan data kartu keluarga tidak ditemukan di data Dukcapil Tangsel. Makanya di sini masuknya keluar Tangsel. Nah, saya juga belum tahu apakah karena dia milihnya di sini atau karena tidak ada sekolahnya di sini. PGRI, karena dia swasta ya. Karena swasta di sini nggak masuk, tapi di sini nggak ada yang swasta, ya. Tapi bisa, ya mungkin karena dia nggak mencoba cari dulu di sini. Oke, lanjut. Ini juga, nah ini ada dua nih double. Kenapa ini dua double? Saya juga belum tahu, tapi dia sudah terverifikasi, belum upload foto, mungkin nggak masalah ya. Yang penting ada di posisi dalam Tangsel. Oke, sudah mulai kelihatan di sini Muhammadiyah Ciputat. Saya rasanya Tangsel sekolahnya, tapi dia masuknya di luar Tangsel sekolahnya. Nah, di sini statusnya luar zonasi. Maksudnya apa? Belum dikasih tahu. Apakah setidaknya di sini diberitahu bahwa sekolah ini sebenarnya Tangsel, tapi dia masukkan di luar Tangsel. Oke, nah oke, di sini beda lagi ya, ada jalur prestasi sedang dalam proses. Oke, semuanya sudah ya, hanya beberapa yang saya bahas dulu untuk yang perbedaan antara dalam Tangsel dengan luar Tangsel. Ternyata tadi ada beberapa sekolah yang seharusnya dalam Tangsel tapi dimasukin ke dalam luar Tangsel, karena kan yang menginput ini pas zonasi itu adalah siswa tersendiri ya. Dia menginput nama sekolahnya apakah dalam Provinsi Banten atau luar Provinsi Banten. Oke, untuk valid di sini artinya semua datanya atau berkasnya sudah lengkap ya dan benar. Artinya ini tidak perlu ada perubahan data lagi ataupun daftar lagi. Nah, dari banyak pertanyaan siswa dan orang tua bertanya, bagaimana jika datanya invalid atau salah ya. Nah, di sini kebetulan yang invalid di sini hanya data uji coba saja ya, belum ada yang asli di sini. Karena ini masih uji coba, datanya masih ada. Mungkin sebaiknya ini dihapus kalau memang ini hanya entry data saja, data uji coba. Nah, kalau terverifikasi artinya ini sudah di sudah di data, sudah dilihat, sudah dicek gitu kan. Tapi ada satu kesalahan ya, itu apa? Titik di maps atau titik di petanya tidak sesuai alamat. Nah, ini penting juga ya. Jadi kalau menitikan alamat di peta harus sesuai dengan kartu keluarga. Ya, mungkin dia kartu keluarganya berbeda dengan alamat tempat tinggalnya, makanya statusnya terverifikasi. Ya, verifikasi berarti dia sudah sah tapi ada kesalahan ya di sini. Sama ya nih, kalau ada tulisan terverifikasi pasti ada permasalahan di sebelahnya keterangannya. Contoh di sini di jalur zonasi, Anda melakukan kekeliruan dalam pemilihan jalur PPDB. Untuk jalur zonasi khusus bagi pendaftar yang beralamat di Kecamatan Ciputat dan Pondok Aren. Jadi kalau SMA 1 ya hanya menerima yang berada di Kecamatan Ciputat dan Pondok Aren. Di luar kecamatan itu dianggap luar zonasi. Ya, oke. Jadi mungkin tadi ada beberapa siswa yang sekolahnya di Tangsel tapi kartu keluarganya di luar zona, makanya dia masuk ke luar zona. Berarti bukan karena salah input ya, berarti karena dia milih jalur zonasi, tapi ternyata dia di kartu keluarganya masuknya luar zona. Oke, kemudian alamatnya juga harus minimal 1 tahun sebelum PPDB tahun 2020 mungkin maksudnya ya. Oke, terverifikasi lagi nih, kakak dan alamat yang input tidak sesuai. Nah, ini alamat yang di kartu keluarga sama alamat yang domisili ya, alamat tempat tinggal sekarang harusnya sama ya, tapi karena ada perbedaan ini akan jadi masalah. Nah, yang saya tanyakan kepada admin SMA 1 dan SMA yang lainnya, jika ada kesalahan data seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana prosesnya? Setidaknya dikasih tahu di sini. Apakah harus daftar kembali? Nah, ini banyak orang tua siswa dan siswa juga bertanya, kalau misalkan datanya salah, apa yang harus kita lakukan? Menunggu sampai hasil pengumuman? Atau bisa kita edit? Atau bisa kita daftar kembali? Nah, ketika mungkin nanti ada yang mau uji coba ya, ketika datanya tidak valid seperti ini, dia mau daftar lagi, apakah bisa atau tidak? Nah, itu belum kita praktekkan karena mungkin dari siswa tersebut takut ya, kalau misalkan daftar lagi nanti datanya dianggap tidak sah dan lain sebagainya. Oke, mungkin saya harapkan ada pemberitahuan berikutnya jika datanya tidak valid atau ada data yang kurang lengkap, apa yang harus dilakukan. Oke, di sini belum ada pemberitahuan ya.
Oke, ada lagi di sini ada info cek kakak di Dukcapil undefined kurang dari 1 tahun. Nah, kalau kartu keluarganya kurang dari 1 tahun, berarti harus dicek ke Dukcapil dan mungkin ya masuklah keluar zona nih kalau yang belum 1 tahun ya. Oke, ada lagi nggak yang lain? Mendaftar di luar zonasi. Pendaftar luar zona. Nah, mungkin kartu keluarganya udah bukan di dalam Tangsel ya, artinya di luar Tangsel. Jadi kalau saya lihat di sini ini kayaknya ketiknya manual ya. Semua keterangan di sini diinput oleh admin atau panitia secara manual. Karena apa? Ya mungkin kasusnya sama, tapi yang diinfoin di sini beda-beda. Jarak Google Map masih kosong. Memang bisa kita nulis jarak. Nah, ini mungkin maksudnya titik koordinatnya tidak sesuai atau titik koordinat yang ditulis tidak menampilkan hasil dari pemetaan dan lain sebagainya. Ini kurang paham juga nanti orang yang membacanya ya. Jadi sebenarnya masalahnya kartu keluarga sama, tapi proses keterangannya berbeda-beda, mungkin beda panitia, beda cara mendeskripsikannya. Oke, kira-kira ada yang beda lagi nggak? Oke, untuk jalur zonasi terverifikasi, oke, ini harusnya belajar di luar zona, beda zona. Mungkin yang tadi saya maksud, dia kartu keluarganya bukan di Ciputat atau Pondok Aren ya, jadi dia memaksakan daftar di SMA 1, akhirnya diberitahukan seperti ini. Oke, itu beberapa penemuan dari hasil verifikasi di SMAN 1 Tangerang Selatan. Bagus, untuk yang lainnya silakan dibaca kembali. Jangan sampai kita langsung menunggu di hasil pengumuman terakhir, tapi ternyata data kita banyak yang nggak valid ya. Ini akan menjadikan kerugian buat kita nih. Jadi harus kita tanyakan lewat pengaduan. Ya, apa harus kami lakukan jika data kita belum valid dan atau datanya belum sesuai. Nah, jadi mungkin harus diberikan arahan berikutnya. Karena di sini juga tidak ada informasi bagaimana cara memperbaiki data. Ya, benar ya. Oke, ini untuk data pendaftar sementara yang saya klik dari tombol yang paling atas. Nah, ini untuk form pengaduannya, mungkin bisa dilaporkan kalau kita ada data yang salah ya. Nah, tadi untuk link yang saya klik di bawah, untuk data pendaftar sementara yang di bawah ini, yang jalur zonasi ini saya bukanya di sini. Nah, ada berbeda sedikit. Apa? Di sini ada pemberitahuan. Ya, jadi kenapa harus berbeda? Sebaiknya mungkin ditaruh juga di sini ya. Di sini kita baca dulu ya. Data pendaftar sementara merupakan data seluruh pendaftar, seluruh yang daftar secara real time, yang masuk ke database hasil verifikasi tidak mengacu pada tanggal pendaftaran karena proses verifikasi yang dilakukan dengan sistem pembagian tugas. Artinya beberapa panitia nih yang akan memverifikasi data yang sudah masuk. Jadi yang sudah daftar nanti datanya otomatis masuk ke database ini, baru diverifikasi oleh panitia melalui pembagian tugas tim. Artinya diperiksa secara manual. Itulah yang menyebabkan waktunya sangat panjang sekali untuk pendaftaran dari tanggal 26 Mei sampai 27 Juni ya. Ya, sampai 1 bulan nih pendaftaran. Karena memang proses penyeleksiannya secara manual ya. Oke, teknis perbaikan data. Nah, sini ada tulisan nih. Jadi kalau tadi kita lihatnya yang di atas sini nggak ada pemberitahuan, kita harus ngapain kalau datanya salah. Ternyata kita harus klik aja dulu yang di bawah ya, baru dikasih tahu. Teknis perbaikan data, jika ada kesalahan input pada form dan upload berkas akan diinformasikan lebih lanjut. Berarti kita disuruh menunggu, belum ada pemberitahuan berikutnya. Apakah nanti ada web perbaikan data ataukah ada form Google formulir yang seperti pengaduan tadi untuk memperbaiki data, kita belum tahu. Sekali lagi kita masih menunggu sampai tanggal 27. Masih ada waktu kurang lebih 3 minggu lagi ya. Jadi nggak usah panik kalau datanya salah seperti yang disampaikan di web ini. Kita tunggu saja informasi berikutnya di website PPDB Sekolah Tujuan ya. Terima kasih untuk SMA 1 atas informasinya. Mohon maaf atas kesalahan yang tadi saya baca. Bukan salah juga sih, tapi memang menunya beda ya. Yang di atas ini sama yang di bawah. Tampilan informasinya yang ini tidak ada. Jadi ketika orang klik yang di sini, mereka nggak tahu harus ngapain. Ternyata ada di bawah sini. Oke, jalur prestasi kita lihat. Jadi kalau kita ngeklik yang di sini, kita nggak bisa tahu nih data pendaftar sementara jalur apa,
Kalau nggak kita baca satu persatu. Nah, kalau yang jalur prestasi kita lihat yang di bawah. Nah, ini data jalur prestasi sementara ya. Jadi ini belum final, masih sementara. Oke, di sini kita lihat yang sudah diproses. Belum diproses berarti belum dicek. Valid berarti sudah lengkap, sudah selesai. Invalid data uji coba. Yang terverifikasi dia sudah dicek tapi ada kesalahan. Apa nih? Anda melakukan kekeliruan dalam pemilihan jalur PPDB. Untuk jalur zonasi dikhususkan. Ini kenapa pakai jalur zonasi? Kan ini jalur prestasi ya. Jalur prestasi, saya salah verifikasi, kirain zonasi. Maksudnya ini adminnya yang salah atau pendaftarnya yang salah verifikasi? Oke, yang verifikasi kan ini admin atau panitia ya. Jadi panitianya salah verifikasi. Kira ini bahasanya bahasa Indonesia yang bagaimana ya, kirain ya. Jalur prestasi. Mohon maaf ya. Kami salah memverifikasi data. Yang seharusnya memverifikasi jalur prestasi tapi kami memverifikasi jalur zonasi. Mungkin itu lebih ini ya, lebih tata bahasanya ya. Nggak masalah lah, yang penting cepet ya verifikasinya mungkin ya. Jadi dia sampaikan bahwa jalur prestasi yang dia verifikasi ini dikirain juga tuh ya, ini jalur zonasi ya. Ternyata ya seperti ini, saya nggak paham juga kalau saya baca ini maksudnya apa ya. Oke, lanjut. Banyak yang belum diproses ya, padahal banyak sekali yang daftar lewat jalur prestasi. Oke, kita tunggu saja sampai waktu yang sudah ditentukan. Jalur perpindahan orang tua, afirmasi, kita buka semua coba. Perpindahan orang tua, oke, cuma 2, nggak ada keterangannya, nggak ada statusnya. Ini tanggalnya nggak ada. Oke, belum jelas. Ini yang jalur perpindahan tugas, afirmasi atau KIP belum diproses juga. Masih banyak ya kerjanya karena kan ada ini baru 600 ya. Bagaimana kalau ribuan? Berapa lama yang dibutuhkan untuk memeriksa secara manual? Oke, selesai untuk SMA 1 yang sudah saya lihat. Kita lanjut ke SMA 2. Apakah ada perbedaan di SMA 2? Oke, SMA 2. Data real time, saya buka ya, satu dulu. Data pendaftar sementara real time-nya, apakah sudah berubah? Masih sama seperti yang sebelumnya ya. Kita lihat belum ada pemberitahuan verifikasi atau belum, berarti data ini belum dicek sama sekali oleh panitia. Jadi silakan menunggu sampai proses verifikasi. Bagaimana dengan yang ada di sini? Nah, ini yang sudah terverifikasi. Berarti saya harap sih yang data ini menu tombol ini nih ya, kayaknya dihilangin aja deh. Karena apa? Bikin orang nanti akan salah paham ya. Mana yang harus dilihat? Ini atau ini? Ya, sedangkan yang valid atau data yang sementara sebenarnya ternyata ada di menu yang bawah sesuai zona. Apakah data yang ini hanya data pendaftar saja dari semua zona, ataukah dari semua zona ini baru dibagi-bagi ke sini? Kita nggak tahu. Oke, yang tahu hanya adminnya. Oke, kita lihat di sini data pemberitahuannya sama seperti yang tadi di SMA 1 ya. Kita lihat di sini apa yang berbeda dengan pemberitahuan di SMA 2. Di sini ada tanggalnya. Sekali lagi, kalau di sini sih masih bagus ya. Ada tombol tampilkan 100 entry, 100 data. Oke, berarti ada berapa data? Nah, di bawah ada pemberitahuan, bagus nih. Ada 394 pendaftar. Bener ya? Tuh, 394 nih terakhir tuh. Oke, bagus. Kita lihat meskipun nggak ada nomor di samping, tapi di paling bawah tuh ada jumlah pendaftar. Ya, sekali lagi ini web masing-masing dikelola oleh sekolah tujuan. Jadi kita nggak bisa memaksakan harus sama semua. Jadi masing-masing punya kreativitas lah dalam menampilkan webnya. Oke, kita lihat di sini ada sekolah dari swasta ya, statusnya nggak valid atau invalid ya. Apa keterangannya? Isian kecamatan berbeda dengan data Dukcapil Tangsel atau usia kakak belum 1 tahun. Oke, usia kakak
Berarti tanggal yang di kartu keluarga setelah diterbitkan ini belum sampai 1 tahun, maka dianggap dia di luar zona. Seperti itu ya. Isi kecamatannya berbeda. Dari kecamatan yang di kartu keluarga berbeda. Atau mungkin dia harusnya tidak masuk ke zona SMA 2. Ya, SMA 2 ini zona daerah mana? Zona berapa ini? Pamulang dan Setu. Ya, mungkin dia di luar Pamulang dan Setu, makanya tidak valid. Kemudian ada pemberitahuan valid dan jarak belum terverifikasi. Jaraknya belum dicek ya. Jarak sekolah, jarak dari rumah ke sekolah tujuan belum dicek. Isi kecamatan bukan berada di zonasi. Rata-rata pada daftarnya di luar zona ya. Oke, ada lagi nih, isian NISN tidak valid atau sekolahnya di luar Tangsel atau bukan lulusan tahun ini. Isian kecamatan bukan berada di zonasi 42. Banyak ya pemberitahuannya. Kemudian ada lagi nih, nama tidak sesuai dengan provinsi Banten. Nama siswa tidak sesuai dengan data provinsi Banten. Raisya Aulia Putri. Ya, nih dia salah ngetik nama ya. Raosya, harusnya Raisya yang benar. Ya mungkin minta dibantu perbaiki ya sama panitia. Kalau memang datanya ada di provinsi Banten. Oke, lanjut. Ada yang berbeda. Ini juga nama nggak sesuai. Kenapa namanya di sini Rasya, sedangkan di sini namanya Muhammad Rashid Wibowo ya. Mungkin NISN-nya ini, tapi namanya yang keluar Rasya, harusnya namanya Muhammad. Bisa jadi seperti itu. Ada beberapa NISN yang nggak sesuai ya dengan data aslinya. Berarti ini harus perbaiki juga. Belum upload berkas, tapi kok bisa daftar, berarti nanti ada tombol upload berkas berikutnya ya. Ini yang beda di SMA 2, ada kelebihannya yaitu bisa melihat jumlah pendaftar sementara. Untuk zonasi kita lihat jalur prestasi dan orang tua afirmasi. Oke, jalur prestasi apa bedanya di sini? Belum ada keterangan karena belum diverifikasi, masih kosong. Data pendaftarnya 177. Oke, perpindahan orang tua juga belum dicek sama sekali, ada 17. Afirmasi atau KIP dan lain sebagainya juga belum dicek. Oke, masih banyak yang belum terverifikasi, jadi masih panjang waktunya. Untuk SMA N2 terima kasih, informasinya sudah lengkap, tinggal menunggu ya. Semua sudah terverifikasi dengan tanggal yang sudah ditentukan. Kita lanjut SMA N3. SMA 3 Tangsel. Ini agak berat, oke. Ya, di sini ada pemberitahuan tentang pengisian nilai rapot ya. Ya, ini untuk yang mengambil jalur prestasi akademik ya. Jalur prestasi mohon perhatikan menu pemberitahuan. Oke. Rapot, untuk penulisan rapot harus puluhan angkanya, tidak pakai titik. Ya, kita lihat data pendaftar sementara. Nah, dia nggak ada di bawah ya, beda. SMA 3 berarti ada di sini semua. Ada pemberitahuan juga, saya coba lihat. Data pendaftar sementara. Apakah ada berubah? Belum ada verifikasi di sini, jadi saya nggak bisa bahas kalau belum ada verifikasi. Pemberitahuan, oke, pemberitahuannya adalah semua jalur prestasi di SMA N3 Tangerang Selatan, baik yang sudah daftar ataupun yang belum, baik yang sudah atau yang akan, ya, segera mengirimkan semua scan berkas-berkasnya seperti ini. Scannya dikirim ke email loh, ya. Dia tidak bikin form seperti SMA yang lain mungkin ada ya untuk menu upload gitu ya, tapi di sini disuruh kirimkan email untuk yang jalur prestasi. Nah, ini ada subjeknya, berkas-berkasnya. Nah, subjek berkasnya juga dikasih nama. Wah, ribet ini ya. Untuk jalur prestasinya juga harus dikirimkan secara manual melalui email di SMA N3. Berkas tersebut dipakai agar mudah verifikasi, ya, mempermudah ya, tapi mempersulit para pendaftar. Ya, mudah bagi panitia tapi sulit bagi para pendaftar yang nggak ngerti cara ngirim email.
mungkin seperti itu ya. Semua dokumen harus asli dan gambar tidak terpotong. Jadi kalau pakai foto kadang ada yang suka terpotong gitu ya. Semua dokumen diberi nama NISN, semua dokumen. Sedangkan di sini ini nama file ya, nama file ini, kemudian semua dokumen, berarti dalam satu file gitu ya, satu folder mungkin maksudnya, bukan semua dokumen. Jadikan semua file ini dalam satu folder mungkin, baru dalam folder itu diberi subjek. Nah kalau di email kita nggak bisa ngirim folder, bisa ngirimnya dalam bentuk RAR atau di zip atau dikompres supaya menjadi satu file. Tapi kalau ngirim satu-satu ya berarti ini data yang dikirim. Kemudian subjek ini artinya subjek di email. Jadi pas mau ngirim email kan ada to dan ada subjeknya apa. Nah subjeknya ini. Kemudian semua dokumen yang di-upload itu dokumen dari hasil foto asli ya. Jadi bukan dari fotokopi. Semua dokumennya dikasih nama. Ini saya nggak paham. Ini kenapa beda? Oke, silakan ditanyakan kepada pengaduan di sini kalau memang yang belum paham. Kalau saya baca sih seperti itu maksudnya. Jadi semua dokumen diberi nama file. Ini nama filenya ya. Tapi kalau di sini beda lagi, mungkin kalau mau dibikin WinZip atau folder. Oke, untuk SMA 3 sudah mulai beda jauh ya. Dia untuk jalur prestasi harus mengirimkan via email. Lanjut SMA N4. SMA N4 di sini kita lihat kalau yang di sini nggak ada ya, nggak ada atau belum ada untuk menampilkan masing-masing zona berapa data pendaftar sementara. Kemudian di sini kita coba aja yang data pendaftar di sini. Data pendaftar sementara ya masih sama ya, masih sama, belum ada verifikasi sama sekali di sini dan cuma segini. Oh ternyata tinggal di scroll ya. Oke, bukan tombol yang ini, tapi kita lihat ke bawah lagi nggak bisa. Harus pakai, kalau pakai komputer pakai scroll mouse yang di tengah ya. Kalau di sini nggak bisa, saya pakai panah bisa. Jadi yang ini nggak ngaruh ya. Ini saya klik ke bawah nggak bisa. Jadi harus scroll mouse atau kan pakai panah ke bawah atau digeser. Kalau pakai handphone kan bisa digeser ke bawah gitu ya. Di sini saya belum bisa bahas karena belum diverifikasi dan nggak bisa tahu berapa jumlah pendaftar yang ada di sini. Saya nggak bisa banyak bahas di sini karena belum ada informasi yang tambahan, data yang lain belum ada ya. Di depan juga masih sama. Oke, SMA 4 saya lewat dulu. Tapi kalau yang mau daftar silahkan saja sambil menunggu proses nanti data ini akan diverifikasi. SMA 4 sudah. Lanjut SMA 5. Saya akan melihat yang sudah mulai ada perubahan-perubahan besar ya, artinya sudah mulai berbeda dari tanggal 26 sampai tanggal 6 saat ini ya. Kebetulan kemarin sudah dibagikan hasil kelulusan siswa ya, SKL surat kelulusan, berarti otomatis siswa sudah siap untuk mendaftar karena sudah lulus ya. SMA 5 agak berat, saya buka, mungkin banyak pengunjungnya. Saya coba langsung SMA 6. SMA 6 sudah bisa langsung membuka. Ada yang beda di sini. Oke, ada informasi tambahan. Nah, verifikasi saya buka ya, hasil verifikasi. Khusus untuk pendaftar di SMA 6 Tangerang Selatan, bagi pendaftar jalur prestasi mohon untuk mengirimkan scan rapot asli dari semester 1 sampai 5 untuk proses verifikasi nilai rapot yang dimasukkan. Info lebih lanjut ada di menu pemberitahuan di atas. Oke, ini sama seperti SMA 3, disuruh kirim datanya ya, kirimnya ke email ya. Oke, kirimnya ke email. Nah, oke, kita lihat apa bedanya di sini. Scan semuanya, formatnya dalam bentuk JPG atau PDF, dikasih nama filenya, NISN dan nomor pendaftaran. Jadi kayak yang udah daftar mungkin ya, nanti kan ada nomor pendaftaran tuh. Khusus jalur prestasi semua
di scan. Nah bener nih, digabungkan dalam satu dokumen dengan format PDF. Kalau tadi di SMA N3 nggak jelas, bikin dalam satu bentuk dokumen. Dokumennya apa? WinRAR atau apa? Nah kalau di SMA N6 ini jelas ya, digabungkan dalam format PDF. Cara gabungkannya banyak caranya ya, di PDF converter atau dokumen converter atau apapun, banyak untuk menggabungkannya semua dalam bentuk satu file PDF dan dikasih nama, NISN, dan nomor pendaftaran. Semua dokumen yang ini dikirimkan ke email subjeknya ini ya. Kemudian pendaftaran jalur prestasi tidak mengirimkan scan raport. Nah yang tidak ngirim hasil scan raport berarti kan daftarnya harus sudah pada saat raport dibagikan untuk jalur prestasi. Kalau zonasi nggak usah ya, nggak usah pakai raport. Kita lihat hasil verifikasi. Oke, bagus, di sini sudah diverifikasi. Hasil verifikasi data cut off, mungkin artinya sudah selesai ya, diverifikasi tanggal 31. Jadi diverifikasinya tanggal 31 Mei kemarin jam 4.50. Untuk informasi selengkapnya mengenai status silakan klik menu fact. Apa sih ini? FAQ ya, biar lebih sopan ya. FAQ, frequently asked question. Nah, artinya pertanyaan-pertanyaan dari beberapa penanya ya, dan dijawab di sini ya. Oke, nanti akan saya bahas satu persatu. Saya lihat data verifikasi sementara ini dulu. Di sini sudah ada statusnya, keterangannya enggak? Oke, ada. Keterangannya pasti akan dikasih tahu kalau ada yang bermasalah. Tidak valid karena nicknya terdeteksi warga Kecamatan Ciputat, sedangkan SMA N6 dia berada di zona apa nih? Kita lihat zonanya Pamulang dan Setu. Jadi kalau yang Kecamatan Ciputat nggak bisa daftar di sini dalam zonasi, jadi masuk ke keluar zonasi. Ini kenapa keluar seperti ini ya, sampai keluar batas. Masih banyak yang sedang diproses, yang valid berarti sudah aman. Ada data-data ini nyasar ke sini. Ini tabelnya kok berantakan ya. Ini spasinya ini juga. Oke, entry asal-asalan. Awalnya sih saya coba-coba, lama-lama asal-asalan. Iya. Ya udah dihapus aja tuh kalau ini asal-asalan sama adminnya, emang nggak bisa ngapus untuk ini ya. Jadi biar nggak kelihatan ini main-main ya. Jadi ini dihapus aja, jadi nggak bagus ya. Awalnya sih saya coba-coba, lama-lama asal-asalan ya. Oke, lanjut. Ini kelihatan nggak seriusnya ini. Maksudnya ya dihapus lah biar aman ya. Ini juga nggak kelihatan nih datanya. Oke, pada keluar tabelnya 21 Tangsel. Ini sampai dalam Tangsel, kenapa masuk ke luar Tangsel? Mungkin karena dia atau keluarganya luar zona. Oke, beda-beda ya cara proses deskripsinya, keterangannya di SMA N6. Bagus. Di sini kita langsung baca ya. Answer and question ya. Jadi ask and question, bertanya dan bertanya ya. Mungkin bertanya dan jawaban. Q&A ya. Question and answer, mungkin seperti itu. Ada Q&A, apa saja jalur yang dapat dipilih dalam PPDB SMA? Bagus ya, ini sebagai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin orang akan bertanya, tapi pertanyaan sama ya, mungkin taruh di sini ya. Nah, di sini kita lihat nih, bagaimana kalau verifikasi saya sedang proses. Berarti datanya sedang proses. Satu-satu deh. Bagaimana jika salah memasukkan data? Untuk sementara ini teknis perbaikan data belum dapat disampaikan, jadi belum tahu cara perbaikan datanya. Tetap pantau setiap hari ya, nanti akan ada informasi berikutnya. Jika data pendaftar sementara ditampilkan sudah melalui proses verifikasi. Nah, apakah data sementara yang ditampilkan sudah proses verifikasi? Data pendaftar sementara adalah data seluruh pendaftar yang masuk secara real time pada database ya, baik yang diverifikasi maupun yang belum. Jadi semua data masuk semua, tapi yang untuk verifikasi ya mungkin dicek dulu satu-satu. Nah, kalau valid berarti apakah sudah dianggap sebagai peserta didik. Nah, valid di sini artinya bukan sah ya. Valid ini artinya berkasnya itu sudah diperiksa dan benar.
status valid berarti Anda dapat melalui tahap seleksi berikutnya, itu maksudnya ya. Jadi bukan berarti diterima, artinya data berkasnya sudah dicek dan data-datanya benar sesuai yang diinput. Oke, kalau datanya belum tampil bagaimana? Tetap pantau karena proses verifikasi juga masih lama. Terus dalam proses juga tadi sudah. Kalau tidak valid dengan keterangan NIK di luar zona, padahal saya sudah menggunakan surat domisili. Nah, di sini ada pemberitahuan. Proses verifikasi NIK itu sesuai atau mengacu pada database yang ada di Dukcapil sesuai dengan edaran yang masuk waktu itu tanggal 20 tanggal berapa ya? 26 Mei ya, kalau nggak salah. 16 atau 26 Mei waktu itu ada suratnya masuk ya. Surat masuk dari edaran tentang kartu keluarga harus sudah terpusat ya di Dukcapil. Waktu itu sudah saya sampaikan juga bahwa datanya harus sesuai dengan yang ada di Dukcapil. Jadi kalau yang misalkan domisili ya dia mungkin beda dengan yang alamat yang di kartu keluarga. Oke. Very excited, sangat bagus informasi yang diberikan oleh SMA 6 tentang pertanyaan dan jawaban dari beberapa pertanyaan yang paling banyak disampaikan. Oke, itu untuk SMA 6 sudah mulai ada tambahan-tambahan informasi yang akurat. Kita lanjut SMA 7. Kenapa SMA 7 Core Biden tidak bisa diakses? Database-nya sedang ditutup sepertinya SMA 7. Oke, SMA 7 berarti belum bisa kita bahas. SMA 8. SMA 8. Oke. Nah, di sini SMA 8 juga sudah mulai ada data verifikasi ya, sepertinya ya. Kita lihat data pendaftar sementara zonasi, afirmasi, prestasi, pembinaan orang tua, dan data pendaftar sementara yang ada di sini. Saya buka semuanya. Data pendaftar jalur zonasi. Oke, bagus. Sudah diverifikasi. Fontnya juga jelas, besar-besar di sini. Verifikasi zonasi untuk sekolah dalam Tangsel, kita lihat dulu. Di sini ada pemberitahuan daftar sebelum pengumuman kelulusan, ya pengumuman kelulusan SMP, yaitu minimal 5 Juni. Jadi dia daftar sebelum tanggal 5 Juni nih yang ada di sini ya. Verifikasinya, segera cetak KK yang diterbitkan Dukcapil. Jarak belum terverifikasi, berarti kartu keluarganya masih lama nih, belum diperbarui. NIK terdeteksi luar zona, bukan kecamatan Pamulang. Scan KK tidak terupload. Wah, banyak ya. Oke, bagus, ini lebih jelas pemberitahuannya. Banyak kan bermasalah di kartu keluarga. Ya, ini kartu keluarga, jarak. Nah, ini ada pemberitahuan nih. Jarak yang diinput salah. Bukan 273,15 meter, tapi 2000. Wah, nih malah rugi ya jadinya ya. Tapi bagus nih ya, untuk yang verifikasi dia teliti, jadi dikasih tahu bahwa jaraknya sebenarnya lebih dekat, tapi dia nginputnya malah atau bagaimana nih? Jarak yang diinput salah, bukan 273, tapi 2124 meter. Ya bisa jadi karena yang inputnya salah, dia malah hitungannya ini kilo ya, 2 kilo, sedangkan aslinya 273, atau sebaliknya aslinya 2124 meter tapi yang diinput 273. Oke, mungkin salah satunya yang tahu hanyalah pendaftar ini dan adminnya. Oke, apakah terbalik atau tidak? Yang lain sama, ada salah input NISN di sini juga. Oke, semuanya sudah terverifikasi, sudah dicek satu persatu, belum ada tulisan proses ya. Berarti ini benar-benar akurat datanya, semua sudah diverifikasi. Bagus banget ya. Kalau yang SMA sebelumnya masih dalam prosesnya. Di sini sudah semua diverifikasi, sudah ditampilkan. Zonasi sudah, afirmasi. Oke, afirmasi ini belum diverifikasi, tapi sudah ada keterangannya. Upload KK, tertukar file, kebalik ya. Oke, NIK bukan atas nama Dava, NIK-nya silakan lakukan pembaruan KK ke Dukcapil. Oke, tidak upload kartu pendukung nih KIP ya. Surat keterangan tidak mampu tidak ada, tidak diakui. Oh,
Surat keterangan tidak mampu, SKTM tidak diakui. Berarti yang dipakai kartunya. Oke, bagus ya. Ini belum ada, berarti mungkin belum diproses. Prestasi ini nilai ya, atau mungkin lomba. Kan ada dua, prestasi nilai dan prestasi lomba. Di sini ada pemberitahuan apa di sini? Pembaruan KK, semua rata-rata kartu keluarga ya. Oke, seharusnya menginput 2 digit angka. Ini ada pemberitahuan inputan data nilai ya, ada yang salah. Oke, sudah diverifikasi juga. Ini apa tadi saya buka? Data pendahuluan sementara afirmasi tadi sudah kita lihat. Nah, ini kalau tombol tadi di atas ini ya, data pendata sementara ini baru dikasih tahu. Ini sama informasinya. Jadi data pendata sementara mungkin dari seluruhnya, bukan hanya yang sesuai zonasi atau prestasi atau dan yang lainnya, mungkin digabung semua ya. Oke, itulah informasi dari SMAN 8 Kota Tangerang Selatan. Yang mau daftar silahkan, sudah bisa karena sudah terlihat hasil verifikasinya. Jadi itu bedanya mungkin bagi yang web yang sudah siap untuk kita daftarkan dengan yang belum. Dilihat dari hasil verifikasi, berarti datanya sudah siap untuk dipantau. SMAN 9 Ciputat dan Pondok Aren, data sementara di sini nggak ada ya, nggak ada data pendaftar sementara, linknya hanya ada di atas. Kita lihat. Oke, ada yang terbaru nih. Bedanya apa ya? Ini sama seperti yang web yang lain sebelumnya. Kemudian ada pemberitahuan. Valid dengan tanda bintang berarti telah melakukan validasi ulang atau melengkapi kekurangan berkas. Urutan pada tabel tidak menggambarkan urutan peringkat calon peserta didik. Ya, karena juga nggak ada nomornya ya, kita nggak tahu dia peringkat berapa. Kegiatan validasi masih dalam proses dan akan diinformasikan secara berkala. Terima kasih. Apabila data yang belum valid, silakan isi formulir validasi. Oke, bagus. Nah, kalau SMAN 9 sudah siap untuk validasi, artinya kalau ada data yang salah atau belum valid, ya dia harus perbaiki di sini nih. Nah, formulir permohonan perbaikan data. Oke, ini tadi saya bilang dia bisa perbaiki datanya kalau salah ya, dia pakai Google Formulir. Oke, mungkin bisa jadi contoh buat SMA yang sebelumnya. Apabila ada data yang kurang valid, bisa dipakai seperti ini, datanya nanti diinput lagi mungkin sama adminnya ya, atau diedit. Ini juga perbaikan data jarak dan lain sebagainya. Oke, bagus nih SMA 9 ya, sudah menggunakan apa ya, proses editing untuk validasinya. Untuk database yang sudah diverifikasi, kita lihat nih, kalau ada valid bintang dengan valid yang nggak pakai bintang, tadi ada dikasih tahu ya. Valid dengan tanda bintang berarti telah validasi ulang, berarti ini sudah bagus, sudah benar ya. Tapi kalau yang belum, berarti mungkin ada yang belum diselesaikan validasinya, yaitu apa, di sini ada jarak dan SKL. Nah, di ada SKL juga, SKL surat keterangan lulus ya, mungkin pas pendaftaran harus ngupload. Saya nggak tahu di sini karena belum mencoba yang di SMAN 9. Jarak dan SKL belum verifikasi, mungkin harus upload SKL di sini ya. Kalau SMA yang sebelumnya yang lain tidak ada pemberitahuan tentang SKL atau harus input SKL. Jarak dan SKL belum terverifikasi. Di sini ada nggak info SKL di sini ya? Perbaikan SKL nggak ada di sini. Berkas ini KK, berkas perbaikan nggak ada. Di sini nggak ada, suruh upload SKL. Mungkin di menu daftar ada kali. Oke, ini ada yang beda ya. Di sini ada informasi harus memverifikasi SKL-nya. Sedangkan kita belum tahu nih SKL-nya itu diupload atau enggak. Oke, masih banyak data yang belum terverifikasi. Jadi ini kelebihannya SMAN 9 sudah ada menu perbaikan data. Kita lanjut SMAN 10. SMA 10, oke, di sini ada linknya. Kita lihat apakah beda dengan yang di atas, data sementara dengan yang ada di sini. Saya buka. Nah, tadi yang pertama saya buka data pendaftar sementara di menu yang atas. Oke, masih sama seperti yang dulu. Belum ada tombol-tombol verifikasi apapun di sini.
Kalau saya lihat klik yang di sini, ini udah saya coba berkali-kali, ini tombol ini nggak berfungsi ya. Saya klik, dia akan kembali ke halaman utama lagi. Ya, dan ya, jadi ini nggak dipakai. Berarti ini belum verifikasi atau belum diatur verifikasinya untuk jalur zonasi. Sedangkan prestasi saya klik sudah ada di sini. Ada skornya malah ya di sini ya. Ini prestasi lomba atau nilai jalur prestasi, nggak ada pemberitahuan. Mungkin gabungan di sini, ini lomba atau bukan ya. Udah ada skornya, halaman tidak ditemukan, afirmasi juga belum ada yang daftar, mungkin perpindahan orang tua juga belum ada yang daftar. Oke, jadi untuk zonasi belum bisa lihat hasil verifikasinya. Di sini ada pemberitahuan lagi nih, bagi calon siswa yang telah mendaftar agar melengkapi data dengan mengupload bukti jarak yang sudah ditandatangan orang tua, mengupload bukti jarak yang sudah ditandatangan orang tua dan surat pernyataan kebenaran data. Silakan mempelajari tutorial membuat jarak. Bikin jarak sendiri ya. Terus nguploadnya di mana? Upload datanya bagaimana? Oh, ada tombolnya di sini. Oke, yang di SMA 10 sebenarnya kalau mau daftar aja, tapi yang saya bikin ragu adalah ini. Upload bukti jarak yang sudah ditandatangan orang tua dan surat pernyataan kebenaran data yang ini ya, surat pernyataan orang tua. Tapi buat nguploadnya di mana? Ah, ini nggak jelas ya. Bagaimana kita ngupload datanya kalau nggak ada tombol untuk uploadnya? Ya, oke, tolong diperbaiki nih informasinya. Jangan sampai ini saya copy aja, nanti saya share ke siswa. Ya, ini juga banyak yang nanya, Pak. Ini saya nggak paham maksudnya apa ini. Ya, upload bukti jarak, uploadnya di mana, tombolnya nggak ada. Oke, saya cek satu-satu semuanya. Pengaduan, konsultasi. Ini hanya pengaduan, kalau ada masalah buat upload data nggak ada. Ini juga konsultasi nggak ada. Atau di mana pendaftaran? Nanti ada upload. Upload ini, upload bukti jarak. Selama yang saya coba ya di tombol menu ini sepertinya nggak ada untuk upload ini bukti jarak. Yang ada hanya menginput titik koordinat ya, dan upload kartu keluarga dan akte. Sedangkan yang upload untuk bukti jarak ini nggak ada. Surat keterangan orang tua juga uploadnya belum ada. Oke, nanti akan saya tanyakan kepada siswa yang sudah mendaftar apakah mereka bisa upload surat ini bukti jarak ataupun tidak. Kalaupun tidak, berarti ya belum siap untuk verifikasi. Oke, SMA 10 kita lewat. 2 sekolah lagi ya, kita coba hanya SMA dulu karena cukup panjang sekali kalau kita baca semua. Untuk SMKN nanti saya bahas setelah SMA selesai ya. SMAN 11 pinnya sama. Oke, sini hanya ada cetak surat pernyataan masing-masing ya. Data pendaftar aja dulu. Data pendaftar sementara. Oke, ini sama seperti SMA 9 ya. Sudah ada tombol untuk validasi kalau ada data yang salah. Oke, ini sama hasil copy dari SMA 9 atau sebaliknya. Ini juga sudah koordinat sudah sesuai dengan kakak hasil verifikasinya. Berarti pendidikan jarak dari rumah ke sekolahnya tidak upload kakak. Nah, berarti ini harus diperbaiki semuanya. Oke, SMA 11 hampir mirip sama seperti di SMA 9 ya. Sudah ada menu untuk perbaikan data. Surat pernyataan orang tua. Oke, ini yang tadi harus diupload. Uploadnya mungkin di sini. Saya coba klik. Ya, mungkin tampilannya aja yang beda ya. Tampilannya di sini ini beda nih. Oke, jadi kalau ada perbaikan, apa yang harus diperbaiki, nicknya, kakaknya atau koordinatnya. Oke, file-filenya. Jarak, oke, jaraknya suruh ngitung sendiri ya. Jarak rumah ke sekolah SMAN 11 Tangsel, koordinatnya, dari jaraknya di input juga. Oke, nggak masalah. Jadi sama ya untuk yang SMAN 11 dengan SMAN 9. Terakhir SMAN 12. Kenapa SMAN 12 nggak bisa dibuka? Oke, mungkin sibuk.
Saya ulang, SMA 12. Ya, SMA 12 dan SMAN 7 tadi ya, nggak bisa dibuka SMAN 7. Coba, saya masih penasaran. Tadi 403 ya. Iya benar, SMAN 7 dan SMAN 12 belum siap untuk dibuka webnya, dan kita belum bisa daftar di sekolah itu karena webnya juga nggak bisa dibuka. Baik, itulah hasil review dari semua sekolah yang sudah mulai ada perubahan informasi, baik yang sudah berubah maupun yang belum. Semoga segera mungkin supaya para orang tua tidak pusing selama 1 bulan dan was-was apakah anak saya masih bisa daftar atau belum, bagaimana data yang salah, ya semuanya harus ada solusi. Dan terima kasih untuk sekolah-sekolah yang sudah inisiatif membuat form perbaikan data untuk data-data yang masih salah ataupun yang kurang. Terima kasih untuk review web PPDB perkembangan setelah 11 hari berlalu dari tanggal 26 dan sekarang tanggal 6 Juni. Sudah mulai ada perubahan meskipun masih ada beberapa kekurangan. Sekali lagi saya mohon maaf atas review yang mungkin ada kesalahan, yang mungkin ada kekeliruan. Semuanya demi kebaikan kita semua agar web PPDB masing-masing sekolah bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.